kita saat ini bisa melanjutkan belajar kita untuk agar kita semakin dekat dengan baginda Nabi, dengan di bawah bimbingan Imam Nawawi dengan kitab Riyadhus Shalihinnya yang kita sudah sampai kepada hadis. Kita masih di bab al-manthurati wal mulah. Kita sudah sampai kepada hadis wa anha Sayyidah Aisyah. Wa anha, dan dari Sayyidat Aisyah beliau meriwayatkan, qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba liqa Allahi ahabba Allahu liqa'ah. Barang siapa yang senang bertemu dengan Allah, maka Allah pun juga senang bertemu dengannya. Senang di kita di sini maknanya beda dengan senang di Allah. Senang di kita adalah dengan penuh kegembiraan, kebanggaan, kebahagiaan. Kalau yang dimaksud dengan Allah senang, Allah ridho dan menampakkan keridhoannya dengan karunia-karunia-Nya. Kalau sudah dinisbatkan sesuatu kepada manusia dan kepada Allah, tentu sangat beda. Kalau ada kecintaan di dalam hati kita, ada rasa cinta, dan tidak bisa kita samakan. Kalau sudah kalimat cinta ini dinisbatkan kepada Allah, Allah mencintai seorang hambanya, Ia meridhoi, memberi karunia. Jangan disampaikan bagaimana kita mencintai Allah. Lalu Allah mencintai kita. Yang mencintai Allah, Allah akan balas dengan cintanya. Dan cinta Allah adalah rahmatnya, cinta Allah adalah karunia-Nya. Cinta adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Wa man kariha liqa Allahi, dan barang siapa yang tidak senang bertemu dengan Allah, karihallahu liqa'ah, Allah pun tidak senang bertemu dengannya. Sama maknanya kariha di sini. Kalau kariha itu kan kita dibarengi dengan rasa kekesalan atau tidak senang. Pokoknya kalau karihanya, kalau ketidaksenangan seorang manusia, ada nafsu di dalam diri kita, ada hawa. Tapi kalau dinisbatkan kepada Allah, kariha ya tidak dikaruniai, tidak diberi kebaikan, tidak diberi kabar gembira, itu maksudnya Allah tidak senang. Kemudian para sahabat Nabi bertanya, karena bertemu dengan Allah itu bagaimana sih? Apakah mati itu bertemu Allah? Kalau orang takut mati berarti Allah nggak senang dong kepada dia. Seolah-olah begitu. Kalau dianggap bertemu dengan Allah adalah mati, berarti kita semua ini tidak disenangi Allah. Kenapa? Kita semuanya nggak senang mati. Itu adalah manusiawi. Ketidaksenangan orang untuk mati ini sebagai manusia, kecuali saat dihubungkan dengan iman, kematian lebih indah kalau dia selamat. Kalau dia adalah orang yang tidak dihukum oleh Allah di alam barzah, kematian. Tapi semua dari kita kematian, termasuk orang yang amalnya baik pun banyak, mati itu takutnya makna takutnya adalah apakah amalku diterima dan apakah aku sudah punya persiapan. Semua orang takut kematian. Maka di sini para sahabat Siti Aisyah bertanya, fakultu ya Rasulullah, aku bertanya ya Rasulullah, akarahiyatul mauti, apa yang dimaksud tidak senang bertemu Allah itu tidak senang mati? Fakuluna nakrahul mauta, kita semua takut mati, enggak senang mati. Pengennya hidup. Kata Siti Aisyah. Qala, Nabi menjawab, laisa kadzalik. Bukan itu wahai Aisyah. Lakinnal mu'min, akan tapi seorang mukmin, idza busyira bi rahmatillahi wa ridwanihi, jika di dalam diri hamba tersebut telah Allah beri kabar gembira bermacam-macam caranya.
tentang keridhaan Allah, surga Allah, maka dengan kabar gembira itu maka dia ahabba liqa Allah, senang untuk bertemu dengan Allah. Fa ahabballahu liqa'ah, maka Allah mencintainya. Allah senang juga bertemu dengannya. Allah meridainya. Wa innal kafira, dan seorang kafir idza busyira bi'adzabin, seorang kafir jika beri kabar gembira bi'adzabin dengan siksa Allah, wa sakhatihi, dan diberi kabar gembira, maksudnya diberi kabar buruk, cuman kabar buruknya pakai bahasa busyira. Busyira kan untuk kebaikan dan untuk keburukan. Kalau untuk keburukan ya perendahan. Kabar gembira buat yang melanggar akan dihukum, kabar gembira buat yang ini kabar gembira. Kabar gembira apanya? Kan kita. Kabar gembira ini akan dihukum. Sakhatihi, dan murka Allah. Maka di saat oleh Allah diberi kabar tentang hukumannya dan sebagainya, maka dia takut akan hukuman itu. Maka dia kariha liqa Allah, maka tidak mau ketemu dengan Allah karena akan dimurkai. Karihallahu liqa'ah, maka Allah pun tidak senang bertemu dengannya. Ini adalah penafsiran hadis ini, ada dua makna. Pertama adalah ini adalah kisah tentang keadaan seorang hamba di saat di penghujung kehidupannya, menghadapi kematian. Maka di saat seperti itu, di saat seorang hamba akan dicabut nyawanya oleh malaikat pencabut nyawa, maka di situ ada dua model manusia. Adapun orang yang beriman, keadaan orang beriman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, yang beriman dan mengatakan dan meyakini bahwasanya Tuhannya adalah Allah, tsumma istaqamu, terus dia tidak akan bergoyang keimanannya, tetap kokoh. Maka selagi dia kokoh, maka selesai istiqomah, maka akan husnul khatimah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu, malaikat akan turun. Malaikat nanti di saat mau dicabut nyawanya, malaikat di saat dia akan dicabut nyawanya, ada malaikat yang diutus oleh Allah. Dan malaikat ini menemui orang beriman ini dan memberikan kabar gembira dari Allah. Alla takhafu, jangan takut hai hamba Allah. Wala tahzan, jangan takut dengan apa yang akan kau hadapi setelah ini. Wala tahzanu, dan jangan gelisah apa yang kau tinggalkan. Sebab yang menjaga keluargamu adalah Allah. Masa depanmu adalah surga kebaikan. Alla takhafu wala tahzanu. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Persiapkan. Setelah dengar kabar seperti itu bagaimana? Dia ingin kematiannya indah. Karena ada kabar baik. Setelah kematian akan melihat apa yang telah dijanjikan. Maka dia senang untuk ketemu dengan Allah. Dicabut nyawa baginya bukan sebuah, tidak membawa kegelisahan baginya. Dia dengan senang menyambut itu semuanya. Dia senang bertemu Allah, Allah senang bertemu dengan. Ini yang dimaksud. Nabi menjelaskan masalah ini. Kemudian tapi kalau orang yang tidak beriman, Masya Allah. Kalau orang tidak beriman, menyeramkan. Wala tara idz zalimuna fi ghamaratil mauti. Mereka yang berbuat zalim pada diri mereka sendiri, tidak beriman dengan kekafirannya. Di saat diambang kematiannya. Wal malaikatu basitu aydihim. Malaikat itu telah mengulurkan tangannya, mukul maksudnya. Dalam riwayat yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Mukul, dipukul. Akhriju anfusakum. Wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Jadi nyawa itu untuk merenggang dari jasad, enggak mau dia. Karena melihat kabar buruk yang telah sampai kepadanya. Enggak mau itu nyawa merenggang dari jasadnya itu. Enggak mau, tapi
Akhriju anfusakum, keluarkan dirimu sendiri. Al-yawma tudzawna adzabal hun. Sekarang kau akan mendapatkan siksa. Siksa yang hina. Adzabal hun adalah ayat. Kehinaan. Sekarang nih tuh kau akan dapatkan kehinaan. Bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqqi. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Dalam ayat lain, walau tara idh yatawaffa alladzina kafaru, orang-orang kafir itu di saat meninggal, al malaikatu yadribuna, malaikat memukul wujuhahum wa adbarahum, dipukul. Kenapa mereka enggak mau merenggang dari jasadnya? Karena melihat tempatnya di neraka. Tempatnya masih serem, maka dia nggak mau ke sana. Karena dia nggak mau, ya sudah. Allah nggak senang. Allah nggak senang bertemu dengan dia. Dianya nggak senang, ya sudah. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua ada hubungannya dengan ini. Bagaimana kita akan menggapai kejadian ini? Maka sebagian menjelaskan dibawa kepada makna yang jauh sebelum kejadian ini terjadi. Kalau seorang hamba itu senang bertemu dengan Allah, maka Allah pun senang bertemu dengannya. Jika ada seorang hamba yang berusaha menjadikan dirinya senang dengan Allah, maka Allah pun senang bertemu dengannya. Ditandai dengan upaya dan usahanya seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dimulai dari mencari ilmu, mendekatkan diri kepada Allah, lalu mengamalkan ilmunya dan berusaha. Kalau ditanya untuk apa? Karena aku ingin dekat kepada Allah, biarpun sebetulnya dia itu masih belum cinta. Belum begitu, yakni belum tertanam di hatinya makna kelezatan di dalam ibadah. Tapi ternyata dia berusaha. Nah, kalau sudah orang semacam ini dia berusaha, maka Allah pun senang bertemu dengannya. Maka hasilnya akan Allah beri keistiqomahan. Pada ujungnya nanti kelezatan. Sehingga ibadah baginya jadi dimudahkan. Ibadah dimudahkan. Karena memang di dalam hatinya ada kerinduan kepada Allah. Maka ini ada hubungannya dengan makna keikhlasan. Orang kalau ikhlas itu lihat. Dalam beribadah mudah beristiqomah. Sepahit, ibaratnya bukan makna ibadah tidak pahit. Seberat apapun ibadah. Kalau sudah orang itu adalah di dalam hatinya ada kerinduan kepada Allah yang sesungguhnya, ibadah jadi ringan. Biarpun berat akan terlaksana. Nah ini. Biarpun berat akan terlaksana. Biarpun dia ogah-ogahan pada akhirnya. Karena Allah sudah mencintainya, menjadi mau. Menjadi bisa melaksanakannya. Maka termasuk dalam hikmah yang pernah kami sampaikan tanda. Kalau Allah mencintaimu adalah di saat Allah memudahkanmu untuk berbuat baik biarpun tidak engkau rencanakan sekalipun. Enggak direncanakan jadi, apalagi direncanakan. Dan tanda Allah mencintaimu adalah di saat engkau ingin melakukan keburukan atau kejelekan. Ada begitu ya, jika engkau susah melakukan kejelekan biarpun sudah direncanakan sekalipun. Sudah merencanakan kejelekan gagal terus, batal terus. Kenapa? Karena Allah mencintainya. Mencintai hamba tersebut. Nah ini jauh-jauh sebelum datang kematian. Maka yang menjalani hidupnya dengan berusaha untuk mencari cinta. Kan Allah sudah berjanji, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Yang berusaha. Walladzina jahadu fina. Yang berusaha untuk mencari kami. Mencariku. Kecintaanku. Keridoanku. Kasih sayangku. Lanahdiyannahum subulana, niscaya akan aku beri jalan, aku kasih petunjuk jalan sampai kepadaku. Ini yang harus kita hadirkan. Makanya biarpun Anda tidak suka, tapi Anda pengen, aneh kan? Pengen tidak suka itu kebayang loh ya.
Tidak suka tapi mau. Tidak suka saya mau, bahkan saya mencari. Sederhana sih. Orang berobat, gitu aja buat contoh. Kalau buat contoh sederhana, orang berobat. Kenapa jamu pahit diminum? Anak kecil yang nggak paham, makanya nggak mau minum dia. Tapi yang gede tahu akibatnya. Saya tahu ini pahit, disontek itu sakit. Apalagi operasi. Cuman tahu di balik operasi ada bayi yang keluar di perutnya. Lihat. Dengan Allah pun juga begitu, dia ngerti ini agung dengan Allah. Tapi dia belum menikmati ibadah. Ya, tapi aku kenal Allah, nggak menikmati. Ketahuilah bahwasanya kalau sudah dipilih oleh Allah, biarpun seorang hamba itu menjalaninya tidak dengan kelegaan hati, tapi karena dipilih oleh Allah nggak bisa dia keluar dari kebaikan tersebut. Itulah yang disyaratkan pada hadis yang lalu, ada orang yang yusaquna ilal jannati bisalasil. Ada orang dibawa ke surga dengan rantai. Ya ke kalian mungkin sebagian para santri itu nggak kerasan di pondok, nangis terus tapi pulang nggak bisa-bisa. Bertahun-tahun di pondok tetap saja. Karena Allah sayang, nggak kerasan. Allah sayang, cuman capek. Makanya kerasan-kerasanin hatimu. Kan karena Allah kalau menghendaki kebaikan nggak bisa. Biarpun pengen pulang balik lagi ke pondok, biar nggak bisa. Tapi begitu sebaliknya, kalau Allah sudah menghendaki kebaikan, dengan sedikit permasalahan sudah hengkang dari tempat kemuliaan. Itulah perbedaannya. Karena Allah tidak mencintainya. Kalau Allah tidak sayang kepadanya, dengan sedikit permasalahan sudah jauh dari kebaikan. Ini makna. Nah, yang bisa menjaga makna pertama ini tanda dia akan dapatkan makna yang kedua tadi. Yang bisa menjaga makna yang kedua ini, dia akan sampai ke mana-mana yang pertama. Makna yang pertama ini di kisah nanti, kita nggak tahu. Tiba-tiba seorang meninggal dunia. Wa abshiru bil jannati kuntum ta'udun, apa kita termasuk yang akhriju anfusakum, dibukul-bukul. Nah, ini golongan yang mana? Semoga kita golongan ahli iman. Cuman kita nggak tahu itu. Cuman untuk menggapai itu saat ini loh waktunya. Anda ini di mana? Saya sedekah susah banget. Bukan urusan susah atau susah. Saya pelit banget. Kenyataannya Anda berderma kok. Tapi berat saya berderma. Tapi Anda berderma. Iya, tapi susah banget. Oh, tapi berderma. Karena sudah dipilih oleh Allah. Jadi ada dua martab, ada tiga model manusia. Di saat melakukan kebaikan, Allah beri kesenangan dan Allah mudahkan. Paling enak di sini. Ibadah nyantai. Ada yang kedua adalah Allah hendaki dia kebaikan tapi tidak beri Allah kesenangan. Berat dia. Tapi sebetulnya dia mujahadahnya gede juga pahalanya, naik pangkat juga nanti. Yang ketiga, dia diberi kesenangan dan tidak diberi pertolongan. Naudzubillah, hilang dia dari kemuliaan. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.